Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dwi Kartini dengan NPM 2213025052. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir praktikum basis data. Jadi yang pertama yaitu membuat tabel identitas dan tabel provinsi. Di sini saya sudah membuatnya di CMD. Ini untuk ini. Show database, dan saya sudah membuat satu database yaitu data WebDB. Lalu kita lihat show tables. Saya sudah membuat tabel identitas dan tabel provinsi. Lalu ini adalah struktur tabelnya. Yang pertama yaitu tabel provinsi, berisi ID provinsi dengan tipe data integer, lalu provinsi dengan tipe data varchar, dan kota dengan tipe data varchar. Lalu yang kedua yaitu tabel identitas. Field yang pertama itu ID identitas dengan tipe data char, nama dengan tipe data varchar, gender dengan tipe data enum, male dan female, lalu place dengan tipe data varchar, birthday dengan tipe data varchar, dan address dengan tipe data varchar, dan yang terakhir ID provinsi dengan tipe data integer. Jadi yang kedua yaitu buatlah tabel dengan ketentuan mengisi tabel, mencari primary key, relationship, dan query. Jadi langsung saja kita buka ke Microsoft Access. Di sini kita akan membuat tabel. Ini kita langsung. Untuk yang pertama itu tabel. Kita lihat tabel identitas. Kita provinsi, tabel provinsi, oke. Lalu kita isi isinya ID provinsi, lalu provinsi, lalu kota. Jadi yang ID provinsi ini kita menggunakan tipe data number. Setelah itu kita save. Lalu kita ke create tabel. Kita buat lagi ini untuk tabel identitas. Tabel identitas ini berisi ID identitas, lalu nama, ini kita lalu gender, lalu place, lalu birthday, selanjutnya address, dan yang terakhir ID provinsi. Untuk yang identitas ini kita gunakan number, yang gender ini kita gunakan lookup wizard. Next, di sini kita akan pakai female dan male. Next, finish. Lalu birthday-nya kita gunakan
gunakan date or time. ID provinsinya kita gunakan number. Kita save. Selanjutnya yaitu mengisi data. Jadi kita isi dari tabel provinsi dulu. Kita isi misal ID provinsinya 21, 22, 23, 24, 25. Provinsinya Lampung. Lalu DKI Jakarta. Lalu Jawa Barat, lalu Jawa Tengah, Jawa Timur. Kotanya misal Bandar Lampung. Jakarta, Bandung, ini Yogyakarta. Lalu ini Surabaya. Kita save. Setelah itu kita isi yang identitas 1. Gendernya kita pilih di sini. Place-nya birthday-nya kita ini aja. Address-nya Lampung. ID provinsinya lanjut sampai ke bawah. 2, 3, 4, 5.
isi dulu sampai semua data terisi. Ini di provinsinya kita balik ke satu. Sudah, kita save. Lalu untuk selanjutnya yaitu mencari primary key. Jadi sudah jelas jika di tabel provinsi primary key-nya ada di bagian ID provinsi. Lalu untuk di tabel identitas primary key-nya ada di ID identitas. Nah, selanjutnya yaitu relationship dan query. Relationship. Jadi kita membuat relasi. Kita ke bagian database tools, lalu relation. Ini kita terus saja tabel provinsi dan tabel identitas. Kita close. Lalu edit relationship, tabel query, create new. Lalu ini kita pilih tabel provinsi dan tabel identitas. Left column-nya ID provinsi, lalu kita pilih right column-nya juga ID provinsi karena ini sebagai relasinya. Lalu OK dan create. Dan ini sudah jadi. Lalu selanjutnya yaitu membuat query-nya. Kita close. Yes. Kita membuat query-nya di create, lalu design query. Kita pilih saja tabel provinsi dan tabel identitas. Close. Setelah itu kita pilih di sini untuk ID identitas. ID identitas, lalu nama, gender, place, birthday, address, dan provinsi. Sudah. Lalu kita save. Kita menamainya
Misal kita namai relasi Dwi. Oke. Sudah, lalu kita run. Jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu membuat formulir identitas mahasiswa dengan data pada tabel identitas. Lalu tambahkan IPK mahasiswa tersebut. Jadi kita kembali ke tabel identitas. Ini kita menambahkan field untuk IPK. Kita gunakan short text IPK. Di sini kita mulai mengisi. Oke, kita save. Setelah itu membuat formulir, kita pergi ke bagian create, terus form ini, lalu kita ke design view. Di sini di sini akan saya namai formulir identitas mahasiswa. Mungkin kita akan memberi background dulu. Kita akan memberi background. Ini kita pilih di background image, lalu browse. Ini saya akan mencari background yang sudah saya download. Sudah. Mungkin saya akan lebih memperbesarnya lagi. Lalu di sini saya akan mengganti ini ya, merapikan lagi formulirnya. Ini terserah mau menggunakan ini apa, font apa, dan yang seperti apa terserah. Kita juga bisa memberi warna. Misal saya akan menggunakan warna ini atau sepertinya hijau, tidak karena ya ini. Lalu kita juga bisa mengganti ininya,
Ini sesuai selera saja, mau seperti apa. Sini aja. Selanjutnya saya mau membuat tombol di bagian sini. Kita lebarin, kita ke desain, lalu pilih yang ini, kita ke sini, lalu kita buat tombol, next, finish, lagi kita buat lagi, ini kita rapikan saja penempatannya. Mungkin seperti itu. Lalu bisa juga menambahkan di bagian sini untuk tombol, menambahkan tabel, tambah data, finish, maaf, tambah data, next, lalu finish, lalu kita buat lagi untuk menghapus data, next, kita ganti jadi hapus data, finish, kita tambah untuk simpan data, next dan finish, lalu kita tambah satu lagi untuk mungkin sudah itu saja. Kita geser sesuai ini kita aja.
Ada ini juga kita bisa rubah warnanya. Bisa saya akan pakai warna Setelah selesai, save. Kita beri nama form identitas. Mungkin beri nama form identitas. Setelah itu kita lihat, dan inilah hasilnya. Ini juga berfungsi tombolnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai Microsoft Access dalam basis data dan perbedaan menggunakan CMD dengan Microsoft Access. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi untuk Microsoft Access itu adalah sebuah program aplikasi basis data yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah bagian dari paket Microsoft Office dan menyediakan lingkungan pengembangan lengkap untuk membuat, mengelola, dan menggunakan basis data. Dalam Microsoft Access, pengguna dapat membuat dan mengatur tabel, query, formulir, dan laporan untuk mengelola data. Ini menggunakan format berkas database yang dapat dengan mudah dibagikan, diakses oleh pengguna lain. Lalu, perbedaan menggunakan CMD dan Microsoft Access. Jadi perbedaannya yang pertama yaitu antarmuka pengguna. CMD menggunakan antarmuka baris perintah teks sederhana, sementara Microsoft Access menyediakan antarmuka grafis yang lebih intuitif. Lalu untuk yang kedua yaitu kompleksitas. Penggunaan CMD untuk mengelola basis data membutuhkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang perintah-perintah SQL dan sintaksisnya. Kalau Microsoft Access menyederhanakan proses dengan menyediakan alat visual dan antarmuka yang mudah digunakan. Lalu untuk fungsionalitas, CMD dapat digunakan untuk mengelola berbagai DBMS yang kompatibel dengan perintah SQL, sedangkan Microsoft Access adalah aplikasi khusus yang digunakan untuk mengelola basis data dalam format yang ditentukan oleh Microsoft Access. Lalu yang terakhir yaitu tentang skalabilitas. Kalau CMD dapat digunakan untuk mengelola basis data yang sangat besar dan kompleks dengan DBMS yang sesuai. Kalau Microsoft Access cenderung lebih cocok untuk basis data kecil hingga menengah. Nah, selanjutnya yaitu kendala yang sering dihadapi kedua pengguna tersebut. Jadi kalau untuk CMD itu mungkin lebih sering error karena sering salah menuliskan sintaksnya. Lalu kalau untuk Microsoft Access, mungkin untuk pengguna seperti saya
itu masih sulit untuk memahami fiturnya karena terlalu banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.